أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah alladzi nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fattaqullah la'allakum tuflihun. Fattaqullah la'allakum turhamun. Haitsu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Setelah khatib mengakhiri dalam mukaddimahnya tadi untuk mengajak agar kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib mengajak para jamaah semua dalam momen awal tahun baru Hijriah 1442 dan bertepatan pula dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ada sesuatu hal yang penting yang harus kita renungkan, yaitu pelajaran yang pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hijrah itu sendiri. Lalu mengambil pelajaran dari hijrah tersebut kita korelasikan dalam frame kebangsaan kita. Apa yang harus kita lakukan? Jamaah tentu sudah tahu tentang makna hijrah itu. Makna yang paling populer adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi khatib tidak bicara pada sisi pengertian ini. Khatib lebih bicara kepada sisi substansial hijrah itu sendiri. Lalu nanti kita terapkan dalam hidup kita saat ini. Dan dengan frame kebangsaan kita Republik Indonesia ini, apa yang paling tepat untuk kita lakukan? Apakah kita mendidik jiwa kita atau bersikap ingin pindah dari satu tempat ke tempat lain? Atau lebih kepada sesuatu yang sangat substansial dari pelajaran hijrah itu sendiri? Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah tentang hijrah, itu adalah menghindar dari suasana yang menakutkan, suasana yang merasa terdolimi dan seterusnya, suasana ketidakadilan dan seterusnya. Sehingga kemudian saat itu ada pelajaran ikhtiar menghindar dari itu semua. Lalu kemudian yang termudah saat itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu kita tarik dalam kehidupan kita saat ini untuk kita mensuri tauladani makna hijrah itu sendiri apa? Jamaah rahimakumullah.
jika apa yang diberitakan oleh media itu benar, bahwasanya kehidupan kita ini diwarnai ketidakadilan. Apakah ketidakadilan itu bersumber dari kebijakan yang dibuat dan seterusnya? Itu yang saat ini beredar di media sosial. Sehingga kemudian muncul aksi-aksi yang itu diletakkan pada frame amar ma'ruf nahi mungkar, dan semuanya itu adalah berupaya ingin pindah dari suasana yang dirasa ada kedoliman, dirasa tidak ada keadilan di situ. Kemudian mereka mau berpindah kepada suasana yang aman, nyaman, tentram, damai. Sehingga yang lebih tepatnya untuk kita lakukan sekarang, jangan berpikir pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena media memberitakan semua wilayah begitu modelnya, mau pindah kemana kita? Andai kata itu yang kita lakukan, proses perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu membutuhkan prosedur yang berbelit-belit dan lama, dan mungkin kita tidak mampu pula. Beda dengan di zaman Rasulullah SAW dulu. Sehingga yang harus cepat dan tepat kita lakukan sekarang adalah, jika kita mengevaluasi dalam kehidupan kita di sektor apapun, kalau di sana masih diwarnai kedoliman, apakah itu dolim dalam membuat kebijakan, dolim dalam mengimplementasikan kebijakan dan seterusnya, maka yang perlu kita harus cepat-cepat pindah adalah memperbaiki itu semua. Dari hal yang tidak baik, dari hal yang belum sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus cepat-cepat pindah dari situ. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang harus kita segerakan adalah ila maghfirah. Dan maghfirah ini maknanya sangat luas, bagaimana ahli tafsir menafsirkan. Bisa kita manai bahwa setelah kita mengevaluasi kesalahan kita di sektor apapun, lalu kita menyadari, lalu kita minta ampun kepada Allah SWT. Bisa kita maknai bahwa al-maghfirah itu adalah amal soleh, sehingga mubadaro ilal maghfirah, bersegera kepada minta ampunan. Ahli tafsir menafsirkan bahwasanya harus bersegera dari yang tadinya melakukan amalan tidak baik, yang tadinya membuat kebijakan tidak baik, yang tadinya membuat perilaku yang di situ mendolimi orang lain, maka kemudian harus cepat-cepat berpindah untuk melakukan amal soleh dan menimbulkan kedamaian, keadilan dalam kehidupan masyarakat. Itu ahli tafsir menerjemah demikian, dan para jamaah bisa merujuk ke situ. Kalau sudah begitu, yang kita capai adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika itu diterjemah nanti di akhirat. Tapi kalau diterjemah dalam kehidupan duniawi, jannah itu adalah kehidupan yang aman, nyaman, sejahtera, damai. Tidak ada kedoliman di situ. Dan itu tidak bisa ditafsirkan bagaimana luasnya. Sehingga dalam ayat itu arduha samawati wal ard, luasnya itu seluas langit dan bumi. Mungkin panjangnya pun sama. Dan semua itu untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di situ kemudian memunculkan sebuah profil muttaqin itu sendiri. Dan ini adalah syarat utama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selama kita beriman kepada Allah, tidak ada lagi kita harus mengimani ayat-ayat seperti ini. Selanjutnya para jamaah, kenapa khotib saat ini menyampaikan tentang istighfar maghfirah itu? Mari kita renungkan.
Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada, Allah membuat jaminan keamanan, membuat jaminan kedamaian dalam kehidupan manusia. Itu termasuk adalah sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita lihat kembali di dalam Al-Quran, di surat Al-Anfal ayat 33, di situ jelas, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kedoliman merajalela di Makkah, dan saat itu imbalan yang pantas, Allah harus mengadab mereka. Apakah diadab dengan suasana yang tidak damai, dengan suasana yang penuh kedoliman dan seterusnya, sehingga orang hidupnya tidak aman, tidak nyaman? Tapi karena ada sosok Rasulullah, sehingga Allah membuat rekomendasi, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anta fihim, selama kamu masih berada dengan mereka, selama kamu ada di tengah-tengah mereka. Itu dulu jamaah. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Apa jaminan kita? Apa? Ataukah kemudian karena sosok Rasulullah itu tidak ada, kemudian tidak ada jaminan aman? Ternyata separuh dari ayat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah pun tidak menghadap mereka selama mereka mau beristighfar. Sehingga ternyata jamaah sekalian, walaupun sekarang kita hidup yang sudah tidak dibarengi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai profil yang itu Allah menjamin untuk tidak mengadab umat karena ada Rasulullah di situ. Tapi ternyata setelah kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaminan itu masih tetap berjalan. Apa? Wahum yastaghfirun. Selama mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau mereka, saya sebut mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada kitab Allah, walaupun mulutnya indah, walaupun dia mengatakan apa yang dilakukan demi kemakmuran negara, kemakmuran rakyat, tapi itu kalau hanya di lisan dan dia tidak menyadari itu dan tidak mau istighfar, tidak ada jaminan kalau Allah tidak mengadab kita. Karena syarat utama adalah istighfar itu. Sehingga kalau kita lihat ayat itu kemudian kita lari kepada sababun nuzul, di situ banyak ahli tafsir meriwayatkan, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa fihim amanan, di dalam kehidupan mereka itu ada dua keamanan, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal istighfar, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad madha wa yaqul istighfar. Ibnu Abbas menyampaikan begitu. Dalam kehidupan manusia, walaupun di sana ada orang dolim, kata ayat ini, selama Rasulullah ada di situ Allah tidak mengadab. Tapi kehidupan Rasulullah, sosok Muhammad SAW sudah tiada. Qad madha, sudah lewat. Dan yang tersisa satu-satunya adalah istighfar itu sendiri, dan itu yabqa ila yaumil qiyamah. Itu akan selalu lestari sampai hari kiamat nanti selama kita mau melakukan istighfar itu. Oleh sebab itu para jamaah, hal yang sangat esensial, yang sangat penting saat ini, menyikapi momen ganti tahun Hijriah, kemudian juga menyikapi tentang ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Coba kita lihat apa yang sudah kita lakukan. Siapapun kita, apakah kita ini termasuk orang yang memegang kebijakan dan seterusnya, evaluasi apa yang kita lakukan itu.
Apakah sudah berorientasi kepada kesejahteraan orang banyak ataukah berorientasi pada dirinya? Dan lihat apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu tentang hijrah pindah dari satu tempat ke tempat lain, orientasinya adalah demi kemaslahatan orang banyak, bukan kelompok, bukan individu. Sudahkah kita melakukan itu? Jika belum, padahal sisa perisai, sisa yang bisa menjamin kita tidak diadab oleh Allah adalah istighfar, yaitu hijrah dari sesuatu yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang banyak itu pindah kepada sesuatu yang menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang banyak. Jika kita itu maknai, sungguh biayanya murah, mudah, dan berkah. Tidak berbelit-belit, tidak melalui administrasi yang ruwet. Tinggal kita mengevaluasi diri, lalu beristighfar kepada Allah dan meninggalkan masa lalu yang penuh kekelaman, penuh kedoliman, penuh ketidakadilan itu. Lalu kita pindah kepada sesuatu yang terang, yang bisa menjadikan orang banyak aman, menjadikan orang banyak merasa adil dan seterusnya. Jika itu sudah kita lakukan, berarti kita bisa mensuri tauladani hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku lu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala fadlihi wa ala ihsanihi wa ala hidayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala maridun illa syafaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.